chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Kita jadi kan main ke tempat kamu, sekalian kita main gitu. Udah lama gak main di tempat lu. Iya, jadi dong. Udah lama kalian gak main ke rumah gue. BTW, tadi kenapa kakak dipanggil ke kantor kepala sekolah? Ada masalah kah? Oh, yang tadi itu cuma ngisi data-data gue yang belum diisi aja. Lu yakin gak kenapa-napa? Kalau ada apa-apa cerita aja. Iya kak, cerita aja ke kita. Siapa tahu kita bisa bantu. Cerita aja gak apa-apa. Siapa tahu kita bisa bantu kalau ada masalah. Ya kok, nggak ada yang serius tadi, cuma ngisi data-data yang nggak ada aja. Gak usah khawatir. Ya udah kalau kayak gitu. Yaudah yuk langsung aja biar nggak kesorean. Nah, kalian tunggu di sini aja dulu ya. Gue mau ambil kotaknya di dalam. Nah, ini sih paketnya yang gue bilang ke kalian. Gue nggak langsung nerima paket ini sih. Kemarin ada bocil-bocil yang nongkrong di sini. Katanya paket ini diantar jam tujuan gitu. Gue kira kan kalian yang nganter, tapi nggak mungkin. Soalnya ada kode-kode yang nggak jelas gitu. Setahu gue sih ini kode jam gitu ya. Wait. Itu kan kode jam gitu. Gue pernah lihat beberapa. Gak semua. Gue cuma lihat-lihat ke gue pelajarin. Nah, pikir gue juga kayak gitu kan. Tapi gue nggak bisa nyari artinya. Soalnya gue nggak pelajari sama sekali tentang kode-kode kayak gini. Apalagi rumusnya. Kalau enggak, kita cari aja di perpustakaan. Biasanya lengkap tentang kode-kode kayak gini. Siapa tahu kan ada. Nah, gue tahu nih, perpustakaan yang udah lama banget gitu. Siapa tahu ada kode-kode yang kita perlukan di situ. Nah, gue setuju kalau ini. Gue juga kepo sama artinya. Dan apa maksudnya. Kalian bisa nganterin gue nggak malam ini? Soalnya gue nggak berani kalau sendirian. Kalau nanti malam carinya, aku nggak bisa ikut kak. Soalnya nanti malam ada acara keluarga, jadinya nggak bisa ikut deh. Gua mah bisa-bisa aja sih. Lagian juga nggak ada yang peduli tuh kalau gue pergi-pergi. Udah nggak apa-apa, Ai. Nggak usah dipaksain. Kita bertiga aja udah cukup kok. Oke. Tapi nanti kita kesananya jangan terlalu malam. Biar gak curiga tuh Eon sama Bisara. Loh Bi, tumben masak banyak hari ini. Emang ada tamu yang mau datang kah?
Kan teman-temannya Lea dari sini. Makanya Bibi agak masak banyakan dikit biar bisa makan bareng. Oh gitu ya, Bi. Tapi tumben-tumbenan mereka kesini. Padahal kayaknya nggak ada tugas deh. Maupun tugas kelompok gitu. Ngapain mereka kesini? Kurang tahu deh Bibi, soalnya tadi Bibi juga nggak nanya-nanya. Nah, itu mereka. Udah yuk makan dulu. Oh iya, kalian malam-malam kayak gini mau kemana? Perasaan nggak ada tugas kelompok atau semacamnya deh. Oh iya, Bi. Kita nanti malam keluar bentar ya. Gak lama kok. Cuman ada urusan aja sebentar. Mau keluar? Mau keluar kemana emang? Ke perpustakaan aja kok, Bi. Nggak lama-lama. Iya, Bi. Kita agak lama-lama kok. Sebelum jam 9 udah pulang. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kalau ada apa-apa kabarin kita aja ya. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Oh, ini toko bukunya. Iya, katanya sih udah lama di perpustakaan dibangun. Oh, gitu. Yaudah yuk, langsung masuk aja. Biar nggak kemalaman. Biar cepat pulang juga. Selamat malam Kak, selamat datang di perpustakaan kami, selamat membaca. Halo Kak, permisi pengen nanya tentang buku kode-kode kayak gitu di mana ya Kak? Oh, teka-teki kode teka-teki gitu ya Kak? Ada kok Kak, di paling pojok sana, di sana lengkap kok Kak. Oh, di pojok sana ya Kak? Oke Kak, makasih ya. Ya udah, biar gue aja yang cari bukunya. Cari di sini dulu deh, siapa tahu ada. Nah, yang ini bukan ya bukunya. Noh, iya ini. Oke, gini aja. Lea, lu sebutin angkanya, gue cari artinya. Jera, lo tulis artinya. Oh, oke. Oke, kita mulai ya. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Oke, gimana hasilnya? Gue dari tadi kepo nih. Sumpah, yang ini artinya di luar Nurul, Cok. Emang apaan artinya, Jar? Artinya tuh, semoga suka ya sayang sama hadiahnya. Gitu. Sumpah ya, hari ini tuh panas banget. Apa sih, Ay? Orang gak panas-panas banget kok. Oh ya Kak, BTW kemarin hasil tentang jawaban kode. Kenapa lu kasih tahu dah? Iya Kak, maaf aku lupa. Kalian ada hal yang disembunyikan Kak sama kita? Tahu tuh, sampai adek gua disekap kayak gitu. Bilang aja kali kalau ada masalah mah. Ada apa-apa kok, Kak? Mereka cuman main-main aja. Kalau ada apa-apa cerita aja, jangan disembunyi sendiri. Siapa tahu kita bisa kasih solusinya. Bener, nggak ada apa-apa kok. Itu tadi cuma salah ngomong aja. Biasa main-main. Halo Kak, maaf mengganggu waktunya. Aku di sini disuruh Kak Vano untuk cari Kak Jara Kak. Katanya tadi ditungguin di gudang sekolah. Hah? Vano? Kenapa Vano manggil gua ke belakang sekolah? Kalau itu aku kurang tahu deh Kak. Tadi kan aku lewat di gudang sekolah. Nah, aku dipanggil Kak Vano untuk cariin Kak Jara. Katanya ditungguin di sana. Udah, lo susulin aja tuh Vano, siapa tahu penting. Ya udah, gua susul Vano duluan ya. Lu ya ternyata manggil gua. Mau apa sih lu?
Gua nggak ada urusan sama lu. Wah, ternyata dia berani datang sendiri ya rupanya. Gua nggak ada waktu buat main sama kalian. Lu gak usah belagu deh. Kita tuh kesini mau ngasih pelajaran ke lu, karena lu udah deket sama krus kita. Ada hak apa lu ngelarang kita, ha? Lu juga nggak ada hubungan kan sama cowok-cowok. Jadinya nggak usah ngelarang-larang kita buat deket sama cowok-cowok. Udahlah Beb, langsung aja kasih pelajaran. Kita pergi aja dari sini. Nggak jelas. Udahlah, lu di situ nggak usah banyak bacot. Mending lawan kita. Sini maju lu pada. Gini doang langsung tepar kalian berdua. Udahlah, latihan aja dulu sana. Udahlah, buang-buang waktu aja. Ini pada apa dah natap gua sinis? Kalian kok tiba-tiba bolos? Ada masalah kah? Lu buka akun Twitter sekolah. Hah? Emang ada apa? Gue belum buka HP sama sekali dari tadi pagi. Ntar, gue lihat dulu. Apa-apaan ini? Kalau bukan lu, itu siapa, ha? Jelas-jelas itu lu yang mukulin mereka. Lu sadar enggak sih? Tolonglah, kita tuh mau ngadain acara asrama loh. Kita pemimpinnya. Lu bisa enggak sih jaga nama baik kita? Lu bisa nggak sih ngomongnya pelan-pelan? Jangan pakai nada tinggi. Lagian Jaro juga baru datang kan. Kita nggak tahu apa yang terjadi di sana. Coba kasih waktu Jara untuk jelasin semuanya dan nggak salah ngambil kesimpulan apapun itu. Biar kita nggak nyesel suatu hari nanti. Lu tuh kalau ada masalah tuh nyelesain dengan kepala dingin. Jangan kayak gini. Ini malah nambah masalah. Bangsat lo ya. Apa yang terjadi sekarang, ha? Lihat, Jaro udah pergi. Kita nggak tahu apa yang terjadi di sana. Terus gue salah gitu, jelek. Dia yang salah kan gitu doang juga diminta sedikit, udah kayak gitu. Terus, dari tadi kita juga nunggu Jara bukan? Untuk Jara jelasin semuanya apa yang terjadi. Sekarang, Jara udah datang, lu malah maki-maki seolah-olah lu tahu semuanya. Sumpah ya, gue nggak tahu isi pikirannya Fadil tuh kayak mana. Padahal Jara juga baru datang kan. Belum sempet jelasin semuanya tapi udah dimaki-maki duluan sama tuh anak. Udah lah ya, kita mending cari keberadaan Jara dulu. Soalnya dari tadi dia kagak on. Nah iya kak, mending kita cari aja kajarannya. Kita butuh penjelasannya biar lebih jelas ini kasusnya. Soalnya kita nggak tahu apa yang terjadi di sana. Kita fokus aja cari dia. Nomornya juga nggak aktif dari tadi. Soalnya gue takut kalau dia ngelakuin hal yang enggak sama dirinya sendiri. Oh iya, lu masih bisa ngakses lokasinya kan lewat HP-nya. Coba lu cari tahu. Ah iya masih bisa. Mau cari di situ aja kah? Yaudah biar gue ambil dulu laptop, mumpung gue bawa nih laptop.
A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Semoga aja masih dekat-dekat sini deh. Soalnya tahu sendiri kan kalau dia ada masalah tuh tempat yang aneh-aneh. Semoga aja kali ini enggak deh. Gue takut dia kenapa-napa. Dia ada di pantai, gak jauh dari sini kok. Gila ya tuh anak. Ngapain dia di situ? Udahlah, langsung aja ke sana. Sebelum kita nyesel suatu hari nanti. Pokemon, Pepe, oke rasa lemon, au. Pikachu, Pepe hitam kecus, Niglat, di. Lu ngapain duduk di sini Nggak ada tempat duduk lain apa selain di sini? Mau cari mati lu? Udah, turun sekarang. Kita selesain masalahnya bareng-bareng. Gak usah dengerin kata-kata orang. Lu jelasin ke kita apa yang semuanya terjadi di sini. Udahlah, nama gue udah jelek di kalangan sekolah. Aku nggak tahu harus ngapain. Kak, tenangin diri lo, kita bisa nyelesain ini masalah bareng-bareng, kita bongkar semuanya. Apa kebenaran itu usaha tidak membuang hasil, Kak? Gua nggak tahu caranya. Gua nggak ada bukti. Kalau mereka udah ada bukti kalau gue yang ngelakuin semua itu. Padahal gue dijebak. Percaya sama gue. Gue nggak ada artinya buat ngebully kakak kelas itu. Sejak kapan lu peduli sama komenan orang? Biasanya juga lu nggak peduli sama sekali. Ini bukan cara yang gue kenal. Mana cara yang dengerin kata hati lo sendiri? Ayo, cerita ke kami semuanya. Pasti kita bakal dengerin semuanya kok. Udah, yang penting lu turun dulu. Kita ceritain ini di kos-kosan gue. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Gila, ngejar nggak pasti aja sampai segininya loh. Apalagi udah pacaran sama cowok-cowok. Obses tuh anak. Udahlah, Jara, gak usah dengerin perkataan mereka. Mereka itu nggak bener perkataannya. Lu jangan dimasukin ke hati. Lagian, mereka juga nggak ada berhak untuk ngatur-ngatur kita bicara sama siapapun dan suka sama siapapun. Mereka nggak ada berhak sedikit pun. Nah iya, gue juga gak nyangka dibalik semua ini mereka. Padahal juga mereka gak ada berhak buat atur kita. Mau deket sama siapa aja. Toh mereka juga gak ada hubungan sama cowok-cowok buat kita jauhin cowok-cowok. Sumpah ya, gue gak nyangka mereka akan ngelakuin hal seburuk ini. Padahal dengan penampilannya kayak gitu, kayak orang baik-baik loh. Jangan lihat dari penampilannya, Ai. Penampilan gak sesuai isi hati orang itu. Dan mereka udah gangguin kita dari dulu, karena kita deket sama crush mereka, yaitu cowok-cowok. Benar kata Kia, jangan lihat dari penampilannya aja. Memang penampilannya memang baik, sopan, tapi nggak dengan hatinya. Udahlah jangan dibahas dulu. Kita bahas besok lagi. Kita nenangin aja dulu Jara. Jara, mending kamu nginep di rumah aku dulu deh. Aku takut kamu di jalan kenapa-napa. Nah, iya Kak, biar aku kali ya sama aku pulang duluan, Kakak di sini aja sama dia. Bener, lu di sini aja dulu. Gue takut kalau orang tua lu udah tahu semuanya. Dan gue akan balik sama Anya. Udah, nggak apa-apa. Gue pulang aja sama kalian. Gue takut orang tua gue khawatir. Gue udah 2 hari nggak pulang ke rumah. Gue juga butuh waktu buat nenangin diri gue sendiri. Ya udah, kalau kamu gak mau gak apa-apa kok. Yang penting kamu pulang bareng Lea sama Anya. Ya udah nggak usah dipaksa. Yang penting kabarin kita ya kalau ada apa-apa. Kita bareng aja ya. Soalnya nggak baik kalau naik taksi atau ojek malam-malam kayak gini. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Loh, Mama kenapa di sini? Bukannya Mama dinas keluar kota? Halo semuanya, kita berhenti dulu ya nonton dramanya. Jangan terlalu fokus-fokus banget. Sesuai janjiku yang ada di saluran, aku mau kasih tahu asal usul keluarga Lea, Kia, sama Jara ya. Pertama-tama kita bahas keluarga Lea dulu ya.
Pasti ada yang bertanya gak sih, kenapa Lea kok tinggalnya bersama Bisara? Kenapa nggak sama orang tuanya? Nah, orang tuanya tuh beda negara sama Lea dan Bisara ini ya. Alasannya mereka bikin perusahaan di sana, bukan di Indonesia. Di mana daerahnya? Jangan dikasih tahu dulu deh, nggak surprise nanti. Nah, kita lanjut ya. Nah, mereka tuh tinggal di sana karena ada beberapa atau bisnis yang mereka tidak bisa ditinggalkan gitu. Nah, Lea tuh bersama Bisara tuh karena pengen kalau nggak di sini nggak ketemu Lea dong. Bercanda. Nah, itu deh intinya. Lea di sini tuh cuman ikut bibinya karena memang dia tuh awalnya di sini. Orang tuanya juga pertamanya lahir di Indonesia kok. Tapi mereka pergi ke negara lain karena ada beberapa urusan yang nggak bisa ditinggal. Intinya gitu. Keluarga Kia tuh sebenarnya simpel guys. Nyokapnya tuh udah nggak ada semenjak kelahiran Kia. Nah, bokapnya ini tuh kayak nggak mau ngurusin Kia gitu, karena dia kira kematian istrinya alias nyokapnya Kia ini gara-gara ngelahirin dia, padahal enggak sama sekali ya, karena faktor penyakit aja itu. Nah, bokapnya Kia ini tuh ngelantarin Kia dari kecil, jadinya Kia sekarang tinggal di kos-kosan. Sekarang bokapnya Kia jadi playboy gitu, pemain cewek-cewek gitu. Nah, keluarga Zara sebenarnya juga simpel kok. Mereka nggak nganggap Zara sebagai anaknya karena merasa dibebani. Padahal enggak dah. Nah, Zara ini tuh ngurus diri sendiri ya, seperti mencari duit, membayar biaya sekolah, dan lainnya. Sekarang bulan ini tuh Zara tuh kayak telat bayar SPP gitu, makanya sampai dipanggil ortunya ini tuh ke sekolah. Nah, Zara juga tuh kayak gimana ya, kerja paruh waktu gitu sampai kayak pembiayaannya gitu. Nah, gitu aja sih dari aku, nggak usah banyak-banyak nanti malah kalian bosan lagi. Yaudah itu aja ya. Oke, kita lanjut ke dramanya ya. Oke, bye-bye semuanya. Oh, jadi ini kelakuan kamu jika kamu tidak ada di rumah. Main keluyuran kemana-mana, ha? Mau jadi apa kamu, ha? Apa maksud Mama? Zara nggak paham, Ma. Zara baru pulang dari rumah teman. Udahlah Zara, gak usah banyak tanya-tanya lagi. Pasti kamu juga tahu kan kenapa kami pulang tiba-tiba dan ninggalin semua pekerjaan kami yang banyak itu. In our universe. Masuk. Wah, orang tuanya Zara bukan? Kebetulan sekali Anda kemari, Pak. Saya sudah lama ingin berbicara dengan Anda. Silakan duduk, Pak. Pasti Anda ingin membayar SPP anak Anda kan? Baru kemarin loh saya panggil Zara kemari. Sudah orang tuanya saja kemari. Maaf ya Bu sebelumnya. Saya benar-benar lupa untuk membayar SPP anak saya sendiri. Dan saya juga lupa untuk memberikan uang untuk membayar SPP anak saya. Soalnya banyak pekerjaan saya yang belum selesai, Bu. Tidak apa-apa, Pak. Saya maklumin kok. Pasti Bapak sangat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing kan? Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan tentang Zahra di sekolah ini, Pak. Zahra mengenai kasus pembulian Pak kemarin dengan pembulian kakak kelasnya sendiri. Apa maksud Ibu? Anak saya tidak mungkin akan melakukan hal yang sebodoh itu. Saya sudah mendidik anak saya sebaik-baiknya mungkin. Tak mungkin Zahra melakukan itu. Awalnya saya juga tidak percaya dengan kasus ini, Pak. Saya tahu banget Zahra tidak akan membuli kakak kelasnya sendiri. Tapi dengan bukti yang ada, kami tidak bisa mengelak kasus ini. Soalnya kakak kelasnya sampai masuk rumah sakit loh, Pak. Orang tuanya pasti tidak akan diam saja. Pasti akan menuntut kasus ini. Kita tidak ingin kasus ini sampai ke kepolisian, Pak. Jika kasus ini sampai ke kepolisian, sekolah kami akan bisa ditutup selamanya. Dan tidak ada murid-murid lagi yang sekolah di sini. Mah, Pa, percaya sama Zara. Zara dijebak sama mereka. Zara nggak mungkin ngelakuin itu semua. Alasan bodoh yang apa kamu buat, Zahra? Kami tidak sebodoh itu yang kamu bisa tipu. Kami juga sudah lihat bukti yang foto itu.
Dan kamu masih bisa-bisanya mengelak. Sudah lama, dengan perkataanmu jahat tidak akan berubah. Ini harus dilakukan dengan kekerasan.